Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Masnuri. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2024, kelas IUP dengan NIM 241080276. Di sini di video kali ini saya akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa kenabian. Jadi pada masa kenabian itu cara mendakwahnya Nabi itu dengan cara yang pertama dakwah kepada keluarga dan sahabat dekat saja, terus yang kedua itu dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib, terus yang ketiga itu dakwah kepada seluruh atau semua orang setelah turun wahyu Allah surat Al-Hijr ayat 94. Jadi itu cara mendakwahnya ya. Nah, faktor Quraisy menentang dakwah Nabi itu ada beberapa macam. Ada beberapa macam faktor Quraisy itu menentang dakwah Nabi. Nah, faktor Quraisy menentang dakwah Nabi itu ada beberapa macam. Ada beberapa macam faktor Quraisy itu menentang dakwah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Masnuri. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Angkatan 24, kelas IUP. Jadi di sini saya bakal membahas mengenai materi peradaban Islam pada masa kenabian. Nah, jadi pihak Quraisy itu tidak dapat menerima mengenai ajaran kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Terus yang kedua itu juga mereka tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Itu salah satu faktor yang menyebabkan Quraisy menentang dakwah Nabi. Jadi mereka itu tidak percaya dengan ajaran-ajaran seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi pada masa kenabian itu cara mendakwahnya Nabi itu dengan cara yang pertama dakwah kepada keluarga dan sahabat dekat saja, terus yang kedua itu dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib, terus yang ketiga itu dakwah kepada seluruh atau semua orang setelah turun wahyu Allah surat Al-Hijr ayat 94. Jadi itu cara mendakwahnya ya. Nah, jadi pihak Quraisy itu tidak dapat menerima mengenai ajaran kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Terus yang kedua itu juga mereka tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Itu salah satu faktor yang menyebabkan Quraisy menentang dakwah Nabi. Jadi mereka itu tidak percaya dengan ajaran-ajaran seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, hal-hal tersebut atau penolakan-penolakan dari kaum Quraisy tersebut menyebabkan terjadinya banyak tantangan bagi peradaban Islam pada masa kenabian itu. Salah satunya adalah mereka mengancam, atau kaum Quraisy itu mengancam dua hal. Yang pertama, mengancam Abu Thalib untuk menurunkan atau menghentikan dakwah Nabi, atau kalau jika tidak diturutin mereka sendiri yang akan turun tangan untuk membunuhnya, seperti itu. Dan itu pada masa peradaban Islam itu pada masa kenabian itu juga dakwah ke hijrah ke Habsyah dan juga pada masa itu Abu Thalib dan Khadijah wafat. Nah, jadi pihak Quraisy itu tidak dapat menerima mengenai ajaran kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Terus yang kedua itu juga mereka tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Itu salah satu faktor yang menyebabkan Quraisy menentang dakwah Nabi. Jadi mereka itu tidak percaya dengan ajaran-ajaran seperti tadi yang saya sebutkan. Dan itu pada masa peradaban Islam itu pada masa kenabian itu juga dakwah ke hijrah ke Habsyah dan juga pada masa itu Abu Thalib dan Khadijah wafat. Dan itu pada masa peradaban Islam itu pada masa kenabian itu juga dakwah ke hijrah ke Habsyah dan juga pada masa itu Abu Thalib dan Khadijah wafat.
Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada masa dakwah Nabi Muhammad di peradaban Islam ini, pada masa kenabian ini, ada beberapa kejadian, perang. Ada perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, dan juga terdapat perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini isinya apa aja? Habis ini bakal dijelasin mengenai isi perjanjian Hudaybiyah. Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu pada masa peradaban Islam itu, pada masa kenabian itu juga dakwah hijrah ke Habsyah. Dan juga pada masa itu Abu Thalib dan Khadijah wafat. Nah, di dalam peradaban Islam pada masa kenabian ini juga terdapat Nah, pada masa ini juga di akhir periode itu Nabi wafat, sehingga dakwah pada masa kenabian atau peradaban Islam pada masa kenabian itu di